Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Sebentar lagi akan ibadah, kiranya Engkau berkati baik yang di rumah maupun yang di sini Tuhan. Terima kasih buat berkat kesehatan yang Kau berikan. Berikan kami kelancaran selama beribadah, jauhkan dari semacam hal yang tidak diinginkan Tuhan. Sebentar lagi akan memuji dan menserahkan nama-Mu, berkati kami masukkan doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Genapers, siap untuk ujian nama Tuhan. Saya ingin kalian yang di rumah jangan cuma nonton ya, tapi kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau muji dan besarkan nama Tuhan, kita bersemangat. Siap puji nama Tuhan? Haleluya! Semua tangan di atas dong, tepuk tangan, kita sama-sama puji nama Tuhan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Ayo semua goncang. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak, ratakan Yesus
Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu, atas setiap perlindungan-Mu di masa-masa pandemi ini Tuhan, atas setiap kesehatan yang sudah Kau berikan buat kami, buat keluarga kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau yang tutup bungkus setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, Kau yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami mau memulai talk show kami Tuhan, berikan rema-rema yang daripada-Mu Tuhan, supaya kami bisa belajar Tuhan, menjadi entrepreneur yang kudus di hadapan-Mu Tuhan, buat kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, hari ini kita kembali akan mengadakan talk show dengan tema membangun jiwa entrepreneur muda dan kudus di dalam Tuhan. Sudah bersama dengan kita, akan kita sambut. Beliau lahir di Situbondo 29 tahun yang lalu. Beliau pernah bersekolah di SMA 2 Situbondo dan beliau juga kuliah di Universitas Surabaya dengan jurusan Teknik Multimedia. Beliau juga pernah bekerja di PT Astra Otopat Tbk sebagai senior marketing di Head Office Indonesia, juga sebagai marketing manager di Representative Branch Uni Emirat Arab. Kita sambut saudara Ayub Negara. Please welcome. Shalom bro. Shalom. Ya. Beliau adalah Ayub Negara. Kalau saya sudah memperkenalkan tadi, boleh Kak Ayub untuk memperkenalkan diri sendiri ke adik-adik sekalian. Waduh, sampai 2 kali ya. Iya. Jadi simpelnya namaku Ayub Negara. Aku sempat kerja di Astra Otopat gitu ya. Selama 6 tahun di Head Office Indonesia, sempat juga ke Dubai kurang lebih 5 tahun, Tribesi 1 tahun stay di sana. Situ aja kali ya. Itu aja ya. Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa Kak Ayub ini betul-betul asli Situbondo, orang patokan, ya kan? Juga beliau pernah sekolah di SMA 2 Situbondo, jadi produk lokal Situbondo, ya kan? Yang ingin saya tanyakan ini di SMA 2, ya kan? Apa kira-kira prestasi-prestasi yang ada di waktu masa-masa SMA? Kalau di masa SMA ya, kalau dari aku sendiri, aku itu termasuk salah satu orang, maksudnya dalam tanda kutip yang minoritas gitu ya, etnis Cina gitu. Yeah. Aku ikut di OSIS. Waktu itu aku masih ingat banget. Pertama kali dia tanya begini, salah satu anggota OSIS seniorku. Yeah. Kamu yakin kamu masuk OSIS? Kamu kan etnis. Ya. Tapi ya aku bilang enggak lah. Kita ini orang Indonesia, bukan masalah dari suku mana atau etnis mana. Tapi ya selama kita punya tujuan yang baik, kenapa tidak disalurkan, itu aja. Ya. Oh, jadi ikut ke OSIS. Jadi tetap Kak Ayub ini mau berprestasi dan terus mencari prestasi. Kalau saya dulu SMA, bukan prestasi yang saya cari, tapi sensasi, ya kan? Jadi kita harus contoh yang benar, bukan sensasi, tapi prestasi. Itu yang luar biasa, ya kan? Terus waktu kuliah kan ngambil teknik multimedia. Ya. Apa yang mendorong Anda untuk mengambil jurusan tersebut? Kalau untuk teknik multimedia gini, kenapa akhirnya memilih komputer gitu ya. Jadi base-nya multimedia itu teknik informatika, prodinya multimedia, untuk yang belum tahu gitu ya. Jadi kenapa ngambil komputer, karena satu, waktu di SMA tuh masih ingat banget, kelas 3 SMA kemampuan komputernya cuma sampai Internet Explorer. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, waktu itu lagi boomingnya komputer, sementara SMA aku cuma ngajarkan Internet Explorer, dan aku ngerasa bahwa maksudnya harusnya lebih dari itu. Jadi karena aku nggak mau ketinggalan, aku pun ambil di situ. Dan kenapa ambil multimedia? Karena aku ini termasuk orang yang suka seni. Nah, jadi aku ambil mix antara komputer dan seni. Akhirnya ketemu multimedia. Ya. Oke, gitu. Terus ini, sejauh kuliah kan pasti banyak acara-acara, kegiatan-kegiatan di kampus, kegiatan organisasi-organisasi yang ada. Menurut Anda seberapa pentingkah itu? Ini kan untuk membekali adik-adik kita yang mau ke jenjang kuliah kan? Oke. Nah, untuk adik-adik atau juga teman-teman atau orang tua, ini sekedar memberi pandangan gitu ya. Kalau misalnya kenapa sih ikut organisasi penting? Menurutku penting.
Kenapa? Karena dari organisasi itu kita belajar merespon terhadap hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip nggak enak, atau juga merespon hal yang enak. Nah, at the end nanti kalau misalnya orang ini atau mahasiswa ini mengikuti kegiatan organisasi, maka skill yang paling menonjol adalah kemampuan manajerial, manage waktu, manage orang. Nah, itu yang basic. Nah, jadi itu skill-skill dasar yang dibutuhkan nanti ketika kerja. Oh iya ya, skill-skill yang kita dapat dari organisasi yang di luar mata kuliah yang ada ya. Benar. Untuk manajemen waktu, manajemen orang, juga Ya. cara Respon, berkomunikasi, benar, ya ya. kan, dan lain-lain, ya kan. Terus sampai sejauh ini, ya kan, mulai SMA, kuliah, terus kerja juga di yang setahu saya, kalau mau masuk di PT Astra Autopart itu nggak mudah Kak, itu loh, ya kan. Apa selama ini mulai SMA, kuliah sampai bisa bekerja itu, apa motivasi kamu yang bisa membuat kamu istilahnya kayak melompat tinggi itu? Oh, oke. Nah, jadi kalau misalnya buat aku sendiri, apa yang memotivasi untuk seperti itu, prinsip aku simpel sih. Yang penting just do your best. Karena apa? Katanya gitu ya, orang gender khususnya cowok itu adalah orang-orang yang cenderung mudah untuk stres. Stresnya karena apa? Ada kesempatan yang nggak diambil, atau kemudian ada sesuatu yang terlewatkan. Hal-hal yang semacam itu yang perlu disisihkan gitu. Jadi dengan mengikuti kayak organisasi-organisasi itu, kita bisa lebih baik gitu, bisa manage dengan lebih baik. Oke, siap, luar biasa. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya mau mengingatkan buat adik-adik, kalau mungkin ada pertanyaan, adik-adik bisa langsung ketik di kolom komentar, nanti akan kita bantu untuk menyampaikan ke Kak Ayub, dan para mentor-mentor yang ada nanti bisa mengupload di komentar-komentar yang di kolom komentar yang ada, oke? Tetap pantengin terus nih, jangan diputus-putus, ya. Terus prinsip-prinsip apa aja yang selama ini kamu pegang? Prinsip, oh iya, tadi itu mungkin kayaknya agak ngawang gitu ya. Jadi oke. Jadi kalau misalnya dari aku prinsipnya just do your best, itu yang pertama. Itu yang mau kasih tahu yang di pertanyaan sebelumnya gitu ya, supaya maksudnya masih inline gitu ya. Terus habis itu apa sih yang jadi pegangannya? Kalau aku ya karena kita orang percaya mau nggak mau pegangannya firman gitu ya. Oke. Kalau aku paling suka itu Yeremia 27:11, karena aku ini mengetahui rancangan yang ada padamu, ya yaitu rancangan yang penuh damai sejahtera ya. Oke. Jadi do your best dan tetap berlandaskan firman Tuhan. Tetap andalkan Tuhan, ya kan? Terus ini saya juga kenal dengan mama beliau, ya kan? Dan saya tahu beliau ini waktu kecil papa udah dipanggil Tuhan duluan kayak gitu loh. Dan bagaimana? Maksudnya dari mama kan seorang single parent, otomatis juga bekerja, juga support ke anak. Otomatis kan kalau misalkan ada apa-apa kan ada dua orang yang support kayak gitu loh. Apa yang selama ini bisa membuat kamu tetap kuat meskipun tanpa dukungan papa gitu? Oke, kalau aku ya pertama hargai orang tua itu ya. Kalau aku gini, salah satu hal yang bisa membuat aku bisa seperti ini pertama doa orang tua ya. Aku tahu maksudnya bagaimana orang tua aku berdoa, maksudnya buat anak-anaknya di tengah nggak ada papa gitu ya. Nah jadi memang terus abis itu aku masih ingat, jadi selain doa satu lagi yang paling penting itu ajarnya mamaku itu tetap andalkan Tuhan dan tetap baca firman, udah itu. Jadi memang biasa. Itu ya. Catat, andalkan Tuhan dan baca firman Tuhan. Firman. Ya kan? Firman Tuhan dibaca bukan buat obat tidur adik-adik. Ya. Terus next pertanyaan selanjutnya, ya, menurut kamu gimana sih hubungan antara skill, attitude sama koneksi dalam dunia kerja? Semuanya kalau aku bisa bilang semuanya itu
Semuanya sama ya. Kalau menurut aku ya mungkin yang lebih senior mungkin punya pemandangan yang berbeda, tapi buat aku semuanya sama. Means semua bagian itu penting. Nggak bisa kita misal nih kita punya koneksi bagus tapi kita nggak punya skill dan attitude yang bagus, ya aku rasa bakal fail. Apalagi kalau misalnya teman-teman atau orang tua yang punya anak terus kemudian di perusahaan besar terus kemudian attitude-nya jelek, ya aku bilang ya mungkin hitungan tahun pasti keluar. Ya. Jadi tetap antara skill, Harus attitude, balance. dan koneksi itu harus balance satu dengan yang lain, ya kan? Oke, luar biasa sekali. Saat ini beliau sedang berwirausaha. Mungkin bisa ceritakan sedikit tentang wirausahanya. Oke, sebelum masuk ke wirausaha gitu ya. Kalau dari aku sendiri memang suatu perjuangan ya. Kita biasa dapat terima gaji dari orang, maksudnya di posisi yang cukup enak, terus kemudian balik ke kampung gitu ya. Memang cuma aku percaya gini loh, kalau misalnya apapun segala sesuatu itu Tuhan pasti punya rencana. Jadi ada beberapa teman bilang kalau misalnya ngapain pulang kampung atau apa. Cuma satu hal yang aku tahu ya Tuhan pasti punya rencana, karena untuk aku kembali ke sini pun aku sudah berdoa. Nah, balik ke pertanyaan dari Kolikon sendiri. Untuk usaha aku sekarang ngerintis 2 usaha sebenarnya. Jadi waktu aku resign aku buat usaha gitu ya, aku buat PT ekspor sendiri, itu yang pertama. Jadi kan sekarang zamannya udah online. Nah betul. Jadi kalau misalnya udah online aku nggak perlu ada di sana, aku cukup kontrol dari sini, semuanya harusnya bisa berjalan dengan baik. Nah terus kemudian yang kedua yang aku sedang coba itu di agriculture gitu ya, petani gitu ya. Jadi aku sedang coba di bidang itu. Kenapa harus tani gitu ya? Hal yang paling gampang adalah situ Bondo ini kalau misalnya beneran teman-teman lihat gitu ya arah ke Asem Bagus atau arah kemana, teman-teman bakal lihat banyak sawah. Nah kalau banyak sawah berarti di pikiran aku berarti ada sesuatu yang Tuhan taruh di kota ini lewat ya begitu. Jadi akhirnya aku coba itu. Oke, jadi beliau sekarang mengembangkan wirausaha dengan teknologi yang ada, ya kan? Jadi adik-adik tetaplah belajar, gunakan teknologi yang ada untuk membuat adik-adik mengasah skill adik-adik, ya kan? Kayak gadget itu bukan sesuatu yang buruk kalau kita bisa menggunakan dengan tepat. Ya, benar. Ya, saya pernah dengar waktu beliau interview di PT Astra, ya kan? Ada pertanyaan yang waktu interview itu bisa ceritakan dah ke adik-adik sebuah pertanyaan yang membuat Anda harus jawab apa itu loh. Kalau misalnya saat interview, kalau dari aku sih biasanya interview kan gini ya. Pertama kali dites kemampuan, ya tes kemampuan dasar lah. Ibaratnya gampangnya kayak mirip-mirip tes IQ gitu ya. Terus habis itu ketemu orang, nanti dikasih case, habis dikasih case baru ketemu sama petingginya. Nah pas waktu ditanya itu aku sih nggak ada pertanyaan yang terlalu gimana ya, tapi suatu kali aku datang ke ditawarin suatu kerjaan gitu ya di sebuah PT yang besar. Dia cuma tanya gini, Ayub, apa yang menginspirasi kamu sehingga kamu bisa sampai sekarang? Dan saat itu aku di pikiran nggak ada sesuatu yang ada di pikiran aku, cuma bilang Yesus. Teman-teman boleh percaya boleh nggak, but I really do it. Jadi pas waktu ditanya itu sampai orang HRD-nya, kamu nggak salah, nggak ada maksudnya orang yang di pondok lain. Nah aku bilang ya akhirnya aku bilang karena papaku meninggal waktu aku masih kecil gitu ya. Satu yang aku bener ingat dari nyokap aku adalah nyokap aku bilang gini, orang tua di dunia itu bisa nggak ada, tapi kita punya orang tua di surga dan itu bapak kita. Dan aku kebetulan papa kan nggak ada. Nah jadi yang aku pandang atau aku lihat itu adalah ya bapakku yang di surga. Itu yang membuat
ya itu center. Jadi ya ketika kita mau berlaku, kita mau bertindak, yang jadi panutan kita ya Bapa di surga. Memang kita nggak bisa sempurna untuk menjalankan semuanya, tapi dengan bantuan Roh Kudus kita dimampukan, itu bedanya. Oke, luar biasa. Jadi beliau idolanya bukan artis-artis Korea, tapi Tuhan Yesus Kristus, luar biasa, ya kan? Oke, sebelum kita tutup Kak Ayub, mungkin bisa kasih pesan-pesan buat adik-adik kita. Oke, pesennya ya, pesan buat adik-adik. Kalau misalnya dari aku, jangan pernah takut untuk mencoba. Ini dalam tanda kutip hal yang positif ya. Jangan pernah takut untuk mencoba, selama itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Kan seringkali kita dengar nih Pak Gembala bilang semoga apapun yang dilakukan diberkati. Lah kenapa kita nggak coba mempraktekkan? Jadi aku bilang gini, apapun yang ada, kreativitas atau ide yang ada, coba. Karena apa? Daripada suatu kali ternyata harusnya ide itu membuat kamu besar, tapi ternyata kamu diamkan dan menjadi besar dengan orang lain. Nah itu, jadi jangan sia-siakan waktu, terus kemudian ambil kesempatan. Itu. Oke, jadi jangan pernah mencoba segala sesuatu yang positif dan tetap berlandaskan firman Tuhan. Jangan sia-siakan waktu dan lihat Tuhan bekerja. Dan biarkan Tuhan bekerja lebih lagi dalam hidupmu. Oke, ya begitulah talkshow kita hari ini. Terima kasih buat Kak Ayub dan semoga segala sesuatu yang diperbuat semakin berhasil. Ya kan, tetap tutup bungkus dalam segala pekerjaan, diberkati dalam segala hal, juga kesehatan buat orang tua. Ya kan, kalau boleh saya minta Kak Ayub tutup doa. Oke, mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan buat setiap kami. Kalau misalnya Tuhan sudah mengizinkan kami Tuhan untuk talkshow Tuhan, kiranya Tuhan Mbakmu berdoa Tuhan buat apapun Tuhan yang di-sharingkan Tuhan, hal-hal positif Tuhan bisa diterima dengan positif juga Tuhan buat setiap pendengarnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan, generasi-generasi penerus ini Tuhan tidak berhenti Tuhan di titik yang sama saja Tuhan, tapi Tuhan mau berubah karena kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang dinamis dan penuh kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau izinkan Tuhan setiap kami Tuhan untuk menerima dan mengecap setiap kebaikan Tuhan dengan beriman dan melakukan segala sesuatu yang kami lakukan dengan maksimal Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan remaja yang ada di GBI ini Tuhan, biarlah Tuhan wadah ini Tuhan bisa semakin hari Tuhan semakin baik dan semakin indah Tuhan untuk memperlengkapi setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan acara ini selanjutnya ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang berperkara Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih Kak Ayub untuk sharing-sharingnya. Kami tunggu setelah masa-masa pandemi ini Kak Ayub bisa bermain di ibadah genap. Oke? Oke. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.